Ya, malam. Sekarang giliran Arsenal. Mas Arsenal, gue sebagai fans Arsenal sebenarnya sangat senang dengan hadirnya Arteta. Tapi kita juga tahu di bawah Unai Emery setahun pertama oke. Habis itu tahun terakhir itu benar-benar ngedrop sama sekali. Dia tidak bisa membuat perubahan. Justru kayaknya nggak bisa komunikasi, tidak punya komunikasi bagus dengan para pemain, sehingga kayaknya kesannya dicuekin gitu ya. Dan masuknya Arteta memang masih sudah pelan-pelan kelihatan, sangat kelihatan. Untuk orang-orang yang teman-teman yang percaya dengan data, bisa dikelihatan clean sheet-nya lebih banyak, shot-nya lebih banyak. Memang kalau kita melihat kualitas dari pemain Arsenal tidak bisa terlalu banyak diandelin. Tapi di sisi lain, kalau Leicester bisa perform dengan pemain kayak begitu, Arsenal juga harus bisa. Dan Arteta adalah sosok yang cocok. Oke? Kita harus sadar bahwa Arsenal bukan Man United atau Liverpool, City yang bisa, atau bahkan Chelsea yang bisa jor-joran. Mereka juga kena financial fair play, income-nya tidak terlalu banyak, dan penting untuk bisa bermain di Champions League. Hanya gue sangat percaya dengan Mikel Arteta, dengan penambahan beberapa pemain baru, 4, 5, 6 pemain nanti kita bahas, seharusnya mereka bisa perform lagi. Jadi Arsenal ini tidak punya pemain seperti pemain bener-bener bintang. Ada beberapa pemain bagus dan gajinya itu harus diadaptasi. Dengan gaya permain Arteta, gue rasa tidak butuh seorang Mesut Özil lagi. Lebih fokus permainan as a team, bermain tanpa playmaker. Gue rasa itu lebih cocok dengan yang ditunjukkan oleh Arteta, oleh Arsenal so far. Kayak Liverpool lah kasarnya begitu. Memang kualitasnya masih di bawah Liverpool, tapi seperti Klopp juga butuh waktu, Arteta pun demikian. Kalau lu sebagai fans Arsenal fokus ke juara, forget it. Target Champions League itu sudah luar biasa. Ya, berkat kualitas pemain, berkat daya beli. Cuman yang penting mereka sudah pelan-pelan beradaptasi dengan gayanya Arteta, dan tidak selalu bagus, gua akui. Tapi trennya itu meningkat, oke? Ada berapa positif point. Pemain yang sangat buruk bermain di bawah Emery berubah 180 derajat di bawah Arteta. Contoh paling bagus Mustafi gila, 4-5 match terakhir itu luar biasa mainnya. Dan bener-bener timing yang dia ambil itu tepat, nggak ada blunder, nyaris perfect lah. Terus Maitland-Niles yang selalu di bawah Emery gue maki-maki. Maitland-Niles bermain luar biasa juga, sesuai dengan kapasitas dia, nggak banyak neko-neko. Terus Granit Xhaka yang seringkali dengan Bukayo Saka sebagai bek kiri, dia mengambil alih tempatnya. Jadi praktis dia tidak, mereka bermain tanpa DM. Jadi tergantung positioning. Kalau nggak di DM, si Saka bermain di sayap kiri untuk nge-backup Bukayo Saka. Jadi strategi apa yang cocok untuk Arsenal? Kalau gue bilang 3-4-3 dengan kualitas pemain yang dimiliki, atau 4-3-3. 3 pemain di depan penting, karena kita tahu wingernya pun ikut turun. Willock diberi kesempatan beberapa kali gantiin Lacazette, itu pun ikut turun ke bawah. Jadi 3-4-3 itu sangat cocok seandainya tren yang ini diteruskan. Cuman kalau gue bilang, Özil satu, usianya udah umur 31, tahun ini 32. Kedua, gajinya terlalu tinggi dan ini bikin jomplang. Jadi kalau gue akan jual Özil. Feeling gue Arteta juga akan jual Özil. Oke.
tren ini bermain dengan ini harus diteruskan membeli pemain. Sekarang siapa aja yang kira-kira harus dibeli? Kita lihat, kita mulai dengan kiper. Ben Leno, oke, pertahankan. Kiper cadangan Emilio Martinez, 27 tahun, murah, pertahankan. Kiper ketiga Matt Macy, 25 tahun, pertahankan. Itu nggak ada masalah. Leno harus semoga lebih berkembang lagi. Kalau dia udah di usia 20 tahun, harusnya dia sekarang sudah matang untuk bisa, kalau dia seandainya mau menggeser Ter Stegen maupun Neuer. Sebenarnya dia memiliki kapasitas seperti itu, karena Arsenal sering dibantu juga sama Ben Leno. Oke, kita ke belakang. Kalau gue akan jual Sokratis, Luis, Kolasinac. Itu 3 pemain yang pasti gue jual. Oke. Sekarang siapa yang datangkan? Kita mulai back kiri. Back kiri ada Tierney, Kolasinac. Kolasinac itu nggak banget, nggak bisa apa-apa, terlalu kaku. Out. Backupnya Bukayo Saka. Bukayo Saka bisa menjadi backupnya Tierney. Kalau dia fit, bisa menjadi backupnya Aubameyang di depan. Oke. Terus di center back, gue pertahankan Rob Holding, Pablo Mari yang baru dibeli, Mustafi, sama ditambah 2 lagi. Satu lah, minimal satu. Satu ada, asal jangan terlalu mahal, karena kita tahu bahwa Arsenal duitnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita bicara nggak terlalu mahal, ya bisa belanja di Belanda, di Prancis. Center back, terutama center back yang bisa ikut membangun serangan, penggantinya David Luiz. David Luiz 32 tahun, untuk gue sih udah nggak banget lah, harusnya dia, semoga dia out. Untuk penggantinya David Luiz, walaupun akhir-akhir ini di bawah Arteta dia bermain cukup bagus ya, tapi itu penting sekali. Back kiri sudah ada, back kanannya Bellerin juga lagi jelek banget, belum dapat performanya, tapi gua harap dia akan kembali lagi, baru usia 25 tahun, nggak jadi masalah. Di backupnya masih ada Cedric Soares dan Calum Chambers. Oke. Itu masih oke lah, masih bisa dipertahankan. Itu di lini belakang. Nah, sekarang lini tengah. Torreira, Xhaka jual. Gundosi pertahankan, Ceballos jual. Joe Willock jual. Maitland-Niles masih bisa dipertahankan atau sebagai cadangan. Bukayo Saka kalau main 3-4-3. Özil jual. Jadi 4 dipertahankan, 4 dijual. Minimal 3 harus datang. 1 kreatif midfielder, 1 winger, 1 winger kiri, 1 winger kanan. Kenapa? Karena si Matteo Gundosi dan Maitland dan orang Uruguay itu siapa tuh tadi namanya, Lucas Torreira, itu bisa bermain sebagai DM. Memang mereka bukan punya real karakter DM. Yang punya real karakter DM kan Granit Xhaka. Tapi untuk gue pemain kayak Ceballos, Joe Willock, Özil udah gue jalan, itu out lah. Jadi di kiri kalau main 3-4-3, di kiri bisa bermain Bukayo Saka, Gundosi, Torreira, di kanan Maitland-Niles. Tapi memang ini masih kurang dan apalagi kalau hanya bermain dengan 3-4-3, Bukayo Saka kemungkinan besar bisa dipasang di tengah dengan Torreira maupun Gundosi sebagai DM. Granit Xhaka ya masih 50-50 lah. Tapi intinya adalah 3 pemain tengah itu definitely harus banget. Untuk 1 sayap kiri, 1 sayap kanan, bisa bersaing dengan Maitland-Niles, dengan 1 kreatif. Itu penting sekali, bisa bersaing dengan Lucas Torreira. Sebenarnya Lucas Torreira ini kan lebih attacking midfield. Granit Xhaka untuk gue 50-50. Kalau bermain 4-3-3 bisa dimainkan, tapi kalau 3-4-3 ya gue masih mempertanyakan. Di depan itu PP pertahankan,
Reiss Nelson pertahankan, Aubameyang pertahankan, Lacazette pertahankan, Martinelli ya oke, Nketiah aja dibuang. Mungkin butuh seorang ya, Joe Willock masih ada ya. Willock itu untuk gue juga nggak banget. Itu juga itu pemain tengah. Nketiah ini baru umur 20 tahun. Bukan dijual tapi lebih di loan aja. Martinelli kita lihat bisa berkembang atau enggak, tapi untuk gue pemain depan tetap Aubameyang, Lacazette sama Pepe. Mungkin bisa ditambah satu winger lagi atau seorang striker karena Nketiah masih terlalu muda. Kalau Nketiah dibuang, harus datangkan seorang striker lagi. Nah, dengan 3 pemain ini bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3 harusnya sih Champions League sangat bisa diraih musim depan. Kalau kita melihat tren dari Arteta itu meningkatnya pesat sekali. Dengan catatan ya semua pemain juga harus berkembang di bawah Arteta seperti sekarang. Oke, itu aja dulu soal Arsenal. Next gue mau bahas tim besar lainnya, Barcelona, Madrid, Juve, Munchen, Dortmund dan lain-lainnya. Ya, thank you.